Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 3589 sampai bab 3592. Semua orang sangat familiar dengan suara ini. Dugu Xiao, inilah iblis besar yang dapat dengan mudah menindas seluruh penonton. Semua orang sangat gugup. Pelajaran dari kehancuran petir di kerajaan abadi baru terjadi beberapa hari yang lalu. Jika Ye Junlin yang memimpin, semua orang tidak akan panik. Tapi saat Ye Junlin pergi, Dugu Xiao datang untuk menyerang secara diam-diam. Apakah ini hanya kebetulan? Mustahil, mungkin ada mata-mata di dalam. Banyak orang mempunyai gagasan ini. Hal ini memperburuk rasa percaya diri mereka yang sudah rendah. Jangan panik, semuanya, ikuti aku ke markas bawah tanah. King Long dan yang lainnya langsung memimpin semua orang untuk pindah. Inilah yang Ye Junlin jelaskan sebelumnya. Selama Ye Junlin keluar, dia akan diserang oleh musuh yang kuat. Tidak perlu melawan dengan paksa, cepat pindah ke markas bawah tanah. Dengan cara ini kita dapat mempertahankan vitalitas sebanyak mungkin. Sisi lain, puluhan tentara yang tewas tampak tak kenal lelah, dengan panik membombardir formasi pertahanan luar base camp. Tapi bagaimanapun juga, Ye Junlin berpartisipasi dalam pengaturan tersebut, dan ada kesenjangan kekuatan, bagaimana mereka bisa menghancurkannya. Kalian semua minggir, Dugu Xiao menjalankan keahliannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya terhadap perisai energi yang dilepaskan oleh formasi pertahanan. Ledakan, dengan suara keras, perisai pertahanannya langsung retak. Hancurkan untukku, Dugu Xiao meninju dengan keras lagi. Formasi pertahanan tiba-tiba runtuh. Wajah sebenarnya dari base camp terlihat oleh semua orang. Melapor kepada Tuan Muda, tidak ada seorang pun di sini. Puluhan tentara yang tewas melakukan pencarian menyeluruh, tetapi tidak ada yang ditemukan. Dugu Xiao mencibir dan berkata, apakah menurutmu aku tidak dapat menemukannya jika aku masuk ke dalam lubang tikus? Ikutlah denganku. Gong Qianqiu telah memberitahu Dugu Xiao lokasi pasti dari markas bawah tanah. Di dalam pangkalan bawah tanah, King Long dan yang lainnya semuanya tampak serius. Saat pertama kali menghadapi serangan itu, mereka segera menghubungi Ye Junlin. Namun, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa koneksi alat komunikasi dengan dunia luar terputus sama sekali. Perangkat pengirim informasi apapun akan menanyakan bahwa pengiriman gagal. Hal ini membuat hati semua orang langsung tenggelam ke dasar. Jangan gugup. Selama kamu tidak meninggalkan markas bawah tanah, semua orang akan aman. Kata Li Ziran sebelum dia selesai berbicara. Semua orang tiba-tiba merasakan bagian atas seluruh pangkalan bawah tanah bergetar hebat. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka sadar. Seseorang sedang menyerang formasi pertahanan markas bawah tanah. Benar saja, sesaat kemudian, fluktuasi energi yang mengerikan dan suara benturan terdengar satu demi satu. Pangkalan bawah tanah telah terekspos. Bagaimana ini mungkin? Wanita misterius itu bahkan bisa menghancurkan perisai energi kerajaan abadi. Bisakah barisan pertahanan kita mampu menahannya? Adegan menjadi gempar, setiap getaran keras di luar bagaikan palu raksasa yang menghantam hati setiap orang. Keraguan, kekhawatiran, ketakutan, ketegangan dan emosi lainnya menyebar dengan cepat. King Long dan yang lainnya juga sangat terkejut. Pangkalan bawah tanah adalah kartu truf terakhir bos. Sebelumnya, mereka yang mengetahui lokasi pasti markas bawah tanah semuanya adalah anggota internal inti. Dari mana Dugu Xiao mengetahui hal ini, kecuali ada di antara mereka yang membocorkan koordinat lokasi pastinya. Pikiran Suzaku berputar cepat, dan dia dengan cepat memikirkan kemungkinan ini. Dikombinasikan dengan banyak informasi yang diselidiki sebelumnya. Matanya secara alami menatap Xiao Feng, di antara anggota inti absolut.
Xiao Feng adalah orang yang paling banyak terlibat dengan personel periferal. Dia bahkan rela mati demi Gong Qianqiu. Oleh karena itu, Xiao Feng memang mungkin mengungkapkan lokasi markas bawah tanah kepada Gong Qianqiu. Tapi apakah dia benar-benar akan membocorkannya? Suzaku sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, Xiao Feng adalah murid bos yang paling berharga. Lupakan kebocoran intelijen lainnya, tapi pangkalan bawah tanah menyangkut keselamatan semua orang. Bahkan konon seluruh kekayaan dan kehidupan Ye Junlin ada di sini. Jika Xiao Feng memiliki sedikit pun hati nurani, dia tidak akan memberitahu orang lain hal penting seperti itu. Jika bukan Xiao Feng, lalu bagaimana Dugu Xiao mengetahuinya? Menakjubkan, ledakan, terdengar suara yang memekakkan telinga. Formasi pertahanan pangkalan bawah tanah runtuh. Karena lokasi pangkalan bawah tanah sangat rahasia, orang luar tidak mungkin mengetahui lokasi pastinya. Ye Junlin, sebaliknya, tidak mengerahkan formasi pertahanan yang kuat. Sekelompok semut, di mana lagi kamu bisa bersembunyi? Dugu Xiao bergegas masuk lebih dulu. Di belakangnya ada puluhan tentara mati yang ganas. Aku akan menangani Dugu Xiao, kalian harus berhati-hati dengan yang lain. Junjun menawarkan diri untuk bertarung. Tentu saja, ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Kekuatan tempur individu terkuat saat ini adalah Junjun. Saat orang lain maju melawan Dugu Xiao, mereka pada dasarnya akan mati. Untuk mengurangi korban yang tidak perlu, ini adalah pengaturan terbaik. Bayi kecil, di mana kamu memiliki kepercayaan diri untuk menolakku? Dugu Xiao menoleh ke belakang dan tertawa. Dia sangat gila. Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Wajah Junjun sangat serius. Dia bisa dengan jelas merasakan teror Dugu Xiao. Kekuatan dan tekanan yang meledak setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Karena kamu sangat ingin menemukan pelecehan, aku akan membantumu. Dugu Xiao menggunakan keahliannya untuk melancarkan serangan. Junjun tidak menahan diri sama sekali, menjalankan keahliannya untuk mengerahkan energi spiritual dan kekuatan unsur antara langit dan bumi. Tidak ada gerakan mewah di antara mereka berdua. Ini pada dasarnya adalah konfrontasi kekuatan absolut. Namun, situasi pertempuran itu di luar dugaan semua orang. Karena dari awal hingga akhir, Junjun hampir saja ditindas dan dikalahkan oleh Dugu Xiao. Bahkan ada banyak bahaya, dan sepertinya saya tidak dapat bertahan lagi. Li Ziran, King Long dan lainnya datang untuk membantu. Saya tidak pernah mengira bahwa prajurit yang mati itu juga sangat kuat. Meski kalah jumlah dan kalah jumlah, mereka tetap memiliki keunggulan absolut di lapangan. Li Ziran dan yang lainnya terlalu sibuk mengurus diri mereka sendiri, dan bahkan King Long dan yang lainnya terluka dalam berbagai tingkat satu demi satu. Sangat sulit untuk melindungi diri Anda sendiri, dan saya sama sekali tidak dapat mendukung Anda. Hancurkan aku, Dugu Xiao berteriak keras dan meninju posisi Junjun. Junjun tidak bisa mengelak, dan perisai pertahanannya langsung hancur, dan dia terbang terbalik. Engah, Junjun muntah darah dan sepertinya terluka parah. Hati semua orang di pangkalan bawah tanah langsung tenggelam ke dasar. Kekuatan tempur terkuat kami runtuh, dan yang lainnya hampir tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Dugu Xiao tidak terus membunuh mereka semua. Dia melihat waktu dan meneriakkan perintah langsung kepada anak buahnya. Hampir selesai, ayo mundur. Para prajurit yang tewas mundur dari pertempuran tanpa ragu-ragu. Mengikuti Dugu Xiao, dia segera mengungsi. Pangkalan bawah tanah dibiarkan berantakan. Anggota biasa dari base camp menderita banyak korban. Anggota inti yang dipimpin oleh Junjun terluka parah. Ye Junlin, yang sedang keluar untuk urusan bisnis, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Saya menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi kerabat dan teman, tetapi ternyata tidak ada tanggapan. Ye Junlin menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di base camp.
Dia bergegas kembali ke markas bawah tanah dengan kecepatan ekstrim. Ye Junlin melihat pemandangan tembok yang rusak dan banyak korban di antara anak buahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Junlin tercengang. Jika pihak lain bersikeras membunuh mereka semua, semuanya akan berakhir. Saat itu sudah terlambat untuk menyesal. Ye Junlin merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dadanya. Mulai sulit bernapas, pangkalan bawah tanah yang menurut Zizi adalah kartu truf penyelamat nyawanya telah lama terungkap. Sialan, Ye Junlin mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi amarah. Saya pikir pangkalan bawah tanah dapat melindungi kerabat dan teman saya atas nama saya, tetapi akhirnya seperti ini. Ye Junlin sangat menyesalinya, pikiran melintas di benaknya, dan Ye Junlin tiba-tiba menyadari sebuah masalah penting. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain tanpa menyadarinya. Ye Junlin tiba-tiba teringat sesuatu. Dalam beberapa hari terakhir, mata-mata kekuatan misterius yang aktif di dekat base camp telah terungkap satu demi satu. King Long dan yang lainnya juga menangkap beberapa orang dan menyiksa mereka untuk mendapatkan pengakuan. Saya mengetahui bahwa mata-mata ini sedang mencari di mana personel kami bersembunyi. Pada saat itu, Ye Junlin memiliki prasangka dan secara alami percaya bahwa kekuatan misterius tidak mengetahui lokasi pasti dari pangkalan bawah tanah. Tapi sekarang kalau kita perhatikan baik-baik, ini seharusnya menjadi strategi pihak lain. Untuk mematikan rasa pada diri sendiri, yakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak mengetahui pangkalan bawah tanah. Tetapi bagaimana markas rahasia itu bocor? Ye Junlin bingung. Hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui markas rahasia bawah tanah. Seperti Jun Jun, Li Ziran, King Long, Xiao Feng dan lain sebagainya. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat dekat. Tidak mungkin mereka membocorkan lokasinya kepada orang luar. Siapa itu? Ye Junlin dengan cepat menelusuri semua orang yang mengetahui markas rahasia dalam pikirannya. Saya benar-benar tidak mengenal siapapun yang akan melakukan hal yang merugikan orang lain dan tidak bermanfaat bagi diri sendiri. Apa yang ingin kamu katakan tentang kebocoran pangkalan bawah tanah? Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berbicara dengan gegabah. Lagi pula, spekulasi apapun tanpa bukti kuat akan menjadikan tersangka sebagai sasaran kritik publik. Justru karena itulah King Long dan yang lainnya tidak menyebut nama Xiao Feng. Faktanya, Xiao Feng merasa sangat cemas saat ini. Pikirannya semakin kacau, karena Xiao Feng tiba-tiba teringat pada Gong Qianqiu. Tepat setelah koalisi multipartai menyerang base camp, Xiao Feng mengungkapkan markas bawah tanah. Benarkah Gong Qianqiu yang membocorkannya? Tidak. Bagaimana Qianqiu bisa menyakitiku? Dia tahu disinilah tempat teman-teman guru bersembunyi, dan konsekuensi membocorkannya akan sangat serius. Dia sangat mencintaiku, bagaimana dia bisa menempatkanku di tempat yang tidak setia dan tidak setia, ketidakadilan. Xiao Feng sangat mudah tersinggung. Mungkinkah Dugu Xiao yang menyandera Qianqiu? Xiao Feng tiba-tiba dikejutkan oleh pemikiran ini. Hubungannya dengan Gong Qianqiu tidak dirahasiakan. Bisa dibilang banyak orang yang mengetahui bahwa mereka pernah mengejar Gong Qianqiu dengan gila-gilaan. Kedua orang tua Dugu Xiao adalah pejabat tinggi di penjara Sentian, dan mata-mata mereka secara alami tersebar di seluruh divisi penindas iblis. Jadi tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan kabar tersebut, bahkan sangat mudah. Setelah dua ras alien dimusnahkan, Dugu Xiao diselamatkan oleh seorang wanita misterius. Jadi selama dia membalas dendam, Gong Qianqiu pasti layak dibeli. Karena dia memiliki hubungan dekat dengan Gong Qianqiu, kemungkinan besar dia akan mengetahui banyak berita tentang gurunya dari dirinya sendiri. Iya, pasti begitu. Dugu Xiao pasti menyandera Gong Qianqiu dan menggunakan cara khusus untuk mendapatkan informasi. Xiao Feng menjadi semakin yakin akan kemungkinan spekulasi ini. Ras alien Xuanming memiliki banyak teknik jahat,
bukankah mudah untuk mendapatkan informasi? Bagaimanapun, kekuatan Gong Qianqiu rata-rata, bagaimana dia bisa menanggungnya? Qianqiu, kamu harus bertahan, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Xiao Feng sangat cemas, dan dia semakin merasa bahwa Gong Qianqiu sedang dikendalikan. Dia bahkan menderita segala macam penyiksaan yang tidak manusiawi. Hatinya sakit semuanya. Situasinya istimewa. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda harus memberitahu kami dan jangan menyembunyikan apapun. Lokasi spesifik dari pangkalan bawah tanah adalah rahasia inti kami, dan pihak lain dapat menemukannya secara akurat, dia pasti. Salah satu dari kita yang sangat mengenal kita, itu bocor. Suara Ye Junlin menjadi semakin dingin. Matanya menyapu semua orang, dan semua orang merasa kedinginan. Faktanya, Ye Junlin tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Hampir semua orang memiliki ide ini. Mereka semua sangat bingung pada awalnya dan merasa luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, semua orang memandang Xiao Feng secara bersamaan. Terutama yang dipimpin oleh King Long, mereka sudah lama curiga bahwa Xiao Feng telah membocorkan informasi kepada Gong Qianqiu. Sekarang setelah Ye Junlin membicarakan hal ini, mereka memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Merasakan tatapan tajam semua orang, ekspresi Xiao Feng menjadi semakin sulit untuk dilihat. Xiao Feng, apa katamu? Ye Junlin bertanya dengan tenang. Sejujurnya, selain istri dan putrinya, orang yang paling tidak ingin dicurigai Ye Junlin adalah Xiao Feng. Dia sangat menghargai murid pertama ini. Tentu saja, Xiao Feng sedikit tidak berdaya kecuali secara emosional. Hampir sempurna dalam hal lain, Anda harus punya otak dan punya bakat. Dia bahkan lebih setia pada dirinya sendiri. Tapi justru karena kebodohan emosional Xiao Feng, Ye Junlin sangat khawatir. Khawatir dia bingung, Tuan, Xiao Feng merasa sedikit terdiam. Dia sebenarnya tidak ingin menipu tuannya, tapi di sisi lain, dia adalah cinta sejatinya. Terlebih lagi, mengingat Gong Qianqiu mungkin terpaksa tidak berdaya. Atau mungkin dia terkena mantra jahat Dugu Xiao dan markas bawah tanahnya bocor. Setelah pergulatan ideologis yang sengit, Xiao Feng akhirnya memutuskan untuk berbohong lagi demi Gong Qianqiu. Jika kebenaran terungkap saat itu, Gong Qianqiu memang dalang di balik ini. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mati untuk meminta maaf. Tuan, saya jelas tidak membocorkan lokasi markas bawah tanah kepada siapapun. Nada suara Xiao Feng sangat serius. Melihat masih ada keraguan di mata King Long dan yang lainnya, Xiao Feng menambahkan. Jika aku membocorkannya kepada orang lain, aku akan dihancurkan oleh langit dan bumi. 5 petir akan menyambarku, dan aku tidak akan mati dengan baik, melihat. Xiao Feng telah bersumpah dengan sumpah beracun. Ye Junlin dan yang lainnya tidak lagi meragukannya. King Long dan yang lainnya tidak ada hubungannya. Terutama penampilan Xiao Feng barusan yang benar-benar tanpa kepura-puraan. Benar-benar dari hati, mungkin kita benar-benar berbuat salah padanya. Bahkan Suzaku mulai meragukan penilaiannya sebelumnya. Xiao Feng, jangan terlalu khawatir. Aku hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Ye Junlin menghiburnya. Dia tidak ingin memiliki perasaan buruk dengan murid kesayangannya karena masalah ini. Xiao Feng tersenyum pahit dan berkata, Guru melakukan hal yang benar. Anda harus melakukan hal-hal luar biasa dalam situasi darurat. Berhati-hatilah selalu benar. Anda dapat yakin bahwa Anda berpikir demikian tentang menjadi seorang master. Ye Junlin cukup senang. Xiao Feng duduk perlahan. Gong Qianqiu masih memikirkannya. Yang sangat menghibur Xiao Feng adalah ketika kesengsaraan ilahi dicuri, Gong Qianqiu tidak tahu tentang struktur base camp. Lagi pula, saya tidak membawa Gong Qianqiu ke sini saat itu. Apalagi tingkat kultivasi Gong Qianqiu saat itu terbatas bahkan bisa dibilang sangat lemah. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mempertaruhkan nyawa karena pencurian.
Karena kesengsaraan ilahi tidak dicuri oleh Qian Qiu, maka aku tidak bisa bergaul dengan wanita misterius itu. Bagaimanapun, wanita misterius itu pernah menggunakan kesengsaraan ilahi untuk membunuhku. Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkatnya. Sudut mulutnya sedikit ketika dia memikirkan hal ini. Ye Junlin tidak tahu bahwa muridnya yang berharga masih merindukan Gong Qian Qiu. Sebaliknya, setelah mengatur tugas-tugas berikut, ia langsung membantu memperbaiki formasi pertahanan yang rusak. Setelah berpikir berulang kali, King Long dan yang lainnya, Suzaku menemukan Ye Junlin secara pribadi. Bos, kami telah menyelidiki Xiao Feng selama periode ini. Kecintaannya pada Gong Qian Qiu telah mencapai tingkat obsesif. Dia tahu segalanya tentang Gong Qian Qiu dan tidak bisa membicarakannya. Suzaku tanpa pamrih menceritakan kisah itu. Periode terakhir, Ye Junlin diberitahu tentang semua hasil penyelidikan. Ye Junlin sedikit mengernyit, tetapi ketika dia berpikir bahwa Xiao Feng telah bersumpah dengan sumpah yang sangat beracun, dia merasa sedikit tidak yakin. Aku tahu maksudmu, aku akan memberikan perhatian khusus pada Xiao Feng. Kalian semua terluka parah, pergi dan sembuhkan. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. King Long dan yang lainnya melihat bahwa bosnya sudah mengetahui apa yang sedang terjadi, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Tinggalkan dan cari tempat terpencil untuk berolahraga dan menyembuhkan luka Anda. Ye Junlin merasa cukup emosional saat melihat saudara-saudara yang sudah lama saling kenal. Tampaknya mereka telah bertekad bulat untuk menjelaskan situasi Xiao Feng kepada diri mereka sendiri. Xiao Feng, kuharap kamu tidak melakukan hal bodoh. Ye Junlin menyingkirkan pikiran yang mengganggu. Dia tidak memikirkan apapun sekarang. Dengan kata lain, dia hanya memikirkan satu hal saat ini. Bersiaplah dengan seluruh kekuatan Anda untuk pertempuran yang menentukan dengan pemimpin wanita misterius dan Dugu Xiao. Bersambung.